Tetapi manusia sekali lagi Bapak Ibu mendiamkan itu. Bukan dengan lembut hati itu mengatakan Bapak Ibu, oh salah itu. Indah, sangat keras hati itu mengatakan. Itu perbuatan tidak baik. Itu kamu lakukan salah besar. Tetapi Bapak Ibu, ya tegurannya sangat keras di hati itu. Selagi manusia itu mengabaikannya Bapak. Dan tak kala dia abaikannya itu Bapak Ibu, maka mulailah manusia itu berangsur-angsur di tepi jurang Bapak Ibu. Untuk itu dengarkanlah suara hati dengan sebaik-baiknya. Dengarkan suara hati itu dengan sangat bijaksana kita Bapak Ibu. Kalau ada teguran keras dari hati itu, walaupun sulit posisi kita waktu itu Bapak Ibu, kembalikan kepada suara hati itu. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kasaba fuadu ma ra'a. Sadaqallahul azim. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan kepada kita. Imanlah yang berbicara sehingga kita datang pagi ini ke rumah Allah ini. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah. Allah beri kita ketakwaan kepada Allah, rasa patuh dan taat kepada Allah itu juga yang juga kita hadir di rumah Allah pada pagi hari ini. Dilengkapi Allah dengan kesehatan yang baik. Dengan kesehatan itu juga kita datang ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan ketiganya ini dipertahankan Allah sampai ajal kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Bapak Ibu. Dalam yang akan kita bicarakan ini adalah masalah hati, yaitu kita lihat dalam surat An-Najm surat 53 ayat 11. Ayat ini sangat pendek Bapak Ibu, di mana Allah katakan ma kazaba fuadu ma ra'a, kata Allah, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ingin hati yang bening, kita ingin hati yang adem. Dengan hati yang bening itu Bapak Ibu, kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan. Dengan hati yang bening itu tindakan kita bisa terukur dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi kita mulai ya Imam Bukhari mengatakan dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik segumpal daging itu, maka baiklah manusia itu. Kalau buruk segumpal daging itu, maka buruklah perbuatan manusia itu. Dianya adalah hati. Jadi hati Bapak Ibu sentral daripada kehidupan manusia. Hati adalah sentral dari segala niat yang akan dilakukan, segala niat yang baik dan buruk ada semua dalam hati ini Bapak Ibu. Untuk itu kita mohon kepada Allah, Allah beri hati kita, Allah berilah dengan sebaik-baiknya hati kita. Pagi ini Bapak Ibu kita lihat apa sifat mulia yang ada dalam hati manusia. Apa sifat mulia yang ada dalam hati manusia itu? Pertama Bapak Ibu, hati tidak akan bisa berbohong. Jika salah, dia akan tetap menyatakan salah. Bapak Ibu, hati kita tidak bisa kita bohongi. Mungkin pikiran kita bisa menjelaskan bahwa perbohongan itu benar Bapak Ibu.
Tetapi hati kecil kita tidak pernah bisa kita bohongi. Hati itu mengatakan Bapak Ibu, kalau salah perbuatan kita itu, memang dia menyatakan salah. Dia tidak pernah berbohong Bapak Ibu. Untuk itu dalam hidup ini Bapak Ibu, pernah kita lakukan suatu kesalahan, misalnya pikiran kita yang banyak mengolahnya Bapak Ibu, seakan-akan perbuatan kita itu baik, seakan-akan perbuatan kita itu tidak ada masalah, seakan perbuatan kita itu tidak ada salah sama sekali Bapak Ibu. Padahal hati kecil tidak pernah bisa dibohongi. Sekali lagi Bapak Ibu, hati tidak bisa bohong. Jika salah, dia akan tetap menyatakan salah. Untuk itu Bapak Ibu, kita semuanya, ya ambillah hati kita itu. Tak kala kita melakukan suatu kesalahan Bapak Ibu, hati kita berbicara, dan ikuti bicara hati itu Bapak Ibu. Tak kala kita bicara keras sama seseorang Bapak Ibu, hati kita akan tahu itu tidak baik kita lakukan. Kenapa itu kita lakukan? Dengan cepat Bapak Ibu, kita ambil tangan kawan kita ambil tangan sahabat kita, mana yang kita sakit hatinya, kita minta maaf Bapak Ibu. Itu sen dari hati kita. Tapi kadang-kadang manusia Bapak Ibu, kena egonya, kena malu minta maaf Bapak Ibu, dia perturutkan hati yang seperti itu. Padahal hati telah disennya bahwa perbuatan itu salah, tapi tetap manusia mempertahankan kebenaran yang ada dalam pikirannya itu Bapak Ibu. Jadi kita mohon yang pertama ini Bapak Ibu, kalau ada hati mengatakan salah, cepat kita ya dengarkan sen hati itu, sehingga hati bening di awal tadi akan bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika manusia salah, hatinya menegur dengan sangat keras Bapak Ibu. Kok ada Bapak Ibu, pekerjaan kita itu terlakukan oleh kita, hati ini dengan sangat keras sebetulnya Bapak Ibu mengatakan itu salah. Tetapi manusia sekali lagi Bapak Ibu mendiamkan itu. Bukan dengan lembut hati itu mengatakan Bapak Ibu, oh salah itu. Indah, sangat keras hati itu mengatakan, itu perbuatan tidak baik, itu kamu lakukan salah besar. Tetapi Bapak Ibu, ya tegurannya sangat keras di hati itu. Selagi manusia itu mengabaikannya Bapak Ibu. Dan tak kala dia abaikannya itu Bapak Ibu, maka mulailah manusia itu berangsur-angsur di tepi jurang Bapak Ibu. Untuk itu dengarkanlah suara hati dengan sebaik-baiknya. Dengarkan suara hati itu dengan sangat bijaksana kita Bapak Ibu. Kalau ada teguran keras dari hati itu, walaupun sulit posisi kita waktu itu Bapak Ibu, kembalikan kepada suara hati itu. Nah kalau mau bisa seperti kami katakan tadi Bapak Ibu, terambil barang orang bagi kita, apapun risikonya waktu itu, kita pulangkan barang itu. Jangan pikiran berpikir Bapak Ibu, kita ada masa mungkin seminggu lagi kita pulangkan atau sebulan lagi. Bukankah nyawa tidak milik kita Bapak Ibu? Nyawa tidak milik kita. Tak kalah hati benar-benar keras waktu itu, posisi kita tidak ada, kita pinjam barang orang, kita pulangkan barang orang yang kita ambil itu Bapak Ibu. Itu hati Bapak Ibu, hati benar-benar keras, dan lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan olah pikiran kita Bapak Ibu. Pikiran ini mengatakan mungkin sebulan lagi akan saya kembalikan kalau kita ambil barang orang, atau sebulan lagi kita maaf pada orang itu. Ada pikiran itu untuk mengundur-undur Bapak Ibu. Padahal sekali lagi, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bisa saja besok pagi kita meninggal. Hanya dosa-dosa yang ada bagi kita Bapak Ibu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, ketika manusia salah, hatinya menurut keras. Jadi hati itu sentral dari kehidupan manusia Bapak Ibu. Jangan pernah dustakan hati kita ini Bapak Ibu. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu, jika salah hati tidak didengar Bapak Ibu, dia akan melemah dan mengecil. Bapak Ibu, kalau suara hati tidak kita dengar Bapak Ibu, dia nanti hati itu akan melemah dan akan mengecil. Teguran keras tidak ada lagi Bapak Ibu. Dan hati itu senyap-senyum akan mengurang, melemah. Sehingga manusia itu jadi beringas Bapak Ibu dalam kehidupannya Bapak Ibu. Karena suara hati itu kalau kita tidak dengar, sekali lagi suara itu akan melemah Bapak Ibu. Jadilah manusia kita manusia yang tidak baik Bapak Ibu. Untuk itu kalau ada sen-sen dari hati kita, dengarkan suara hati itu dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa kita tidak mendengarkan suara hati, suara itu akan redup Bapak Ibu. Kalau tak ada redup, itu awal daripada kehancuran manusia Bapak Ibu. Dan untuk itu kami sendiri Bapak Ibu dan kita semua
dengarkanlah suara hati dengan sebaik-baik. Kalau tak kala kita benci dengan orang itu, kita usahakan Bapak Ibu merubahnya dengan sebaik-baiknya. Karena itu ada sifat daripada hati Bapak Ibu. Nah, kalau kita benci kepada orang itu, bagaimana kita merubah hati kita itu? Sebab manusia itu sama dengan kita. Ada salah dan janggal dalam hidupnya Bapak Ibu. Kita ini ada salah. Kita rasakan kita ada salah Bapak Ibu. Dan teman kita, sahabat kita juga ada salah. Untuk itu Bapak Ibu, tak kala dia salah kepada kita, rubah sikap kita. Tak kala dia minta maaf, terima maafnya itu. Jangan kita menolak Bapak Ibu. Itu suara hati Bapak Ibu. Jadi jika suara hati tidak didengar, dia akan melemah dan sayup-sayup akan mengecil hati itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di mana semakin sering suara hati tidak didengarkan Bapak Ibu, dan hati itu kan mati. Tak kala mati manusia itu jasadnya yang ada di bumi ini, tapi pada hakikatnya manusia itu telah mati Bapak Ibu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tak kala suara hati tidak didengar sama sekali, dan hati itu akan mati. Manusia itu boleh hidup di dunia ini, tapi jasadnya hidup, manusianya tidak ada lagi Bapak Ibu. Hanya selain dari manusia yang ada di badannya Bapak Ibu. Mungkin dia beringas, lebih beringas daripada binatang Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau suara hati itu tidak dengar, hati itu akan mati. Bapak Ibu, ada orang mengatakan, kami dengar Bapak Ibu, hati ini Bapak Ibu luar biasa sekali. Kalau ada kita sakit Bapak Ibu, sakit paru-paru, orang mengakuinya Bapak Ibu, saya sakit paru-paru. Kalau ada orang sakit jantung, dia mengakui dia sakit jantung Bapak Ibu, diakui. Kalau dia sakit gula, dia akui dia sakit gula Bapak Ibu. Tapi kalau kita katakan hatinya sakit, dia tidak mengakui. Kamu pembohong, masa saya pembohong? Kamu pendeki, masa saya pendeki? Dia tidak mengakuinya Bapak Ibu. Ini yang bahayanya Bapak Ibu, hati ini. Tak kalau dia katakan kita pembohong, kita langsung menolak, tidak pembohong. Tak kalau kita misalnya dikatakan kita pendengki, ya kita mengelak Bapak Ibu. Tapi kalau dikatakan sakit jasadnya, dia akui. Bahayanya Bapak Ibu, kalau dia sakit jasadnya Bapak Ibu, paru-paru bisa diobati. Kalau dia meninggal Bapak Ibu, dia tidak minta ampun kepada Allah selama sakit itu, surga menantinya. Tapi tak kalau sakit hati ini, orang tidak menerima Bapak Ibu, mati dia Bapak Ibu, langsung masuk neraka Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak didengarkan suara hati ini Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini perlu sekali kita hati-hati kita dengan suara hati ini. Dengarkanlah suara hati ini, karena Allah katakan maka zaba fuadu ma ra'a. Dan manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihat dan dilakukannya. Untuk itu Bapak Ibu, kami dan kita semuanya dengarkanlah suara hati ini dengan sebaik-baiknya. Jangan suara hati ini melemah. Tak kala melemah, rasakan itu kesalahan kita, baikkan kembali. Dan jangan sampai paling akhirnya hati itu mati. Selagi tak kala manusia mati hatinya Bapak Ibu, hanya neraka tempatnya. Banyak maaf bila tak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.